Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Pada hari ini kita memulai kembali materi kita dalam mata kuliah hukum pidana, yaitu penyertaan ya, atau delneming. Ya, apa itu delneming? Dari kata penyertaan bisa kita lihat bahwa di situ ada kata ikut serta ya. Penyertaan, orang yang menyertai, begitu ya. Jadi bila dikaitkan dengan hukum pidana, maka penyertaan ini adalah orang yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana. Jadi orang yang melakukan tindak pidana ini tidak sendiri, ya. Dia dibantu oleh beberapa orang untuk melaksanakan tujuannya. Tuh. Apa dasar hukum penyertaan? Ini bisa kalian lihat nanti di pasal 55 dan 56 KUHP ya. Ada di situ penyertaan. Oke, selanjutnya kita lihat istilah-istilah di dalam penyertaan ya. Ada turut campur dalam peristiwa pidana, ada turut berbuat delik, ada turut serta, dan terakhir ada delneming. Di sini ada delneming. Artinya ada orang yang turut campur, turut berbuat delik, turut serta dalam melaksanakan aksi tujuannya untuk melakukan tindak pidana. Jadi setiap tindak pidana apa saja ini kalau pelakunya lebih dari satu, nah maka dia dikategorikan sebagai penyertaan ya. Oke, kita lanjut. Apa saja pembagiannya? Nah, di sini ada yang namanya pelaku disebut plager ya. Down plager dan mede plager. Apa itu pelaku atau plager? Ya ini kita lihat orang yang melakukan sendiri perbuatannya yang memenuhi rumusan delik. Seperti apa ini? Nah, contohnya orang yang melakukan pembunuhan, ya. Dia pelakunya. Dia yang action, dia yang menancapkan pisau ke dalam tubuh si korban. Atau dia yang menaruh racun di dalam minuman calon korbannya. Nah, artinya dia yang action. Apakah dia yang menyuruh atau apakah dia yang punya ide? Belum tentu, ya. Yang pasti dia adalah actionnya yang melakukan. Sehingga rumusan delik di dalam misalnya kasus pembunuhan itu terpenuhi. Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain. Barang siapanya siapa? Ya pelaku itu. Menghilangkan nyawa orang lain apa? Ya hilangnya nyawa si korban ini. Jadi terpenuhi. Maka dia yang dikatakan si pelaku. Nanti kita lihat bagaimana contoh kasusnya ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini ada down plager. Orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain. Sedang perantara itu diumpamakan sebagai alat. Orang yang menyuruh, dia tidak melakukan, dia hanya memerintahkan. Dia yang punya ide, dia yang merencanakan. Yang eksekusi siapa? Ya si pelaku. Dia cuci tangan, ya. Dia bersih, dia hanya orang yang merencanakan, punya ide. Dengan latar belakang macam-macam, sakit hati, mungkinnya tidak menyukai orang itu, sehingga dia merencanakan untuk menghilangkan atau menghabisi nyawa orang itu. Ya, itu down plager. Kemudian ada yang namanya mede plager. Apa itu mede plager? Orang yang dengan sadar bekerja sama. Ya, dia membantu. Nah, ini mede plager orang yang membantu. Dia membantu dalam hal apa? Bisa jadi menyediakan tempat, menyediakan alat untuk melakukan eksekusi, atau memancing si korbannya untuk datang. Atau setelah pasca kejadian, dia yang membawa mayat si korban. Nah, dia yang menyetir mobil atau motornya. Dia yang memasukkan ke dalam karung. Dia yang membuangnya ke dalam jurang. Nah, itu mede plager yang membantu. Ya.
Dia tidak menyuruh, dia tidak mengeksekusi, dia hanya membantu. Kemudian ada pelaksanaan bersama secara fisik, tentu ya, mau mengangkut orang, menyediakan alat, atau fisiknya bergerak, ya, dia melaksanakan, dia bekerja sama. Berarti bukan secara pemikirannya, tapi secara fisiknya. Oke, lanjut kita lihat lagi. Ada yang namanya loker atau penganjur. Nih. Penganjur dia itu menggerakkan sarana tertentu. Dia nganjurkan, oh kita bawa aja mayatnya ini ke jurang, ya. Atau kita bakar saja kok ini mayatnya ini biar menghilangkan jejak. Dia menyarankan. Kemudian atau sebelum-sebelumnya dia wah ini orang bagaimana kalau kita habisi saja nih. Nah, dia ngasih ide nih, dia ngajar, oh kita bunuh saja dengan cara dibunuh atau diracun. Ya, dia mengasih ide kepada si Don Plager tadi, yang menyuruh tadi. Kemudian pembuat material dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dia membuat material, dia membuat ngasih ide, dia mampu bertanggung jawab, harus bertanggung jawab, ya. Karena kecakapan fisik, mental, dan usia. Kemudian ada yang menyuruh melakukan. Siapa yang menyuruh melakukan ini? Ya tadi ya, yang menyuruh melakukan, penganjur ini bisa jadi posisinya sebagai orang yang menyuruh melakukan, ya. Kemudian cara penggeraknya tidak ditentukan. Nah, dia menganjurkan saja, terserah, tidak ada batasannya, kamu pakai apa silahkan, ya. Bagaimana kalau kita dibunuh, kata si penganjur. Bagaimana kalau kita bunuh, kata si penganjur. Terserah caranya bagaimana, ya. Kemudian pembuat material tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pembuat material ini ada yang kategori bisa dipertanggungjawabkan, ada yang tidak. Kenapa dia tidak dikatakan bisa mempertanggungjawabkan pidana? Mungkin dia ada alasan lain, ya, tidak cakap hukum atau ada alasan hukum lainnya, ya. Nah, coba kita lihat berdasarkan fenomena yang terjadi beberapa waktu lalu. Ada kasus Sambo, ya, yang membunuh Brigadir Joshua. Nah, ini kan banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya. Di mana posisi Sambo? Ya, Sambo hanya orang yang menyuruh melakukan, ya. Bisa juga dia orang yang menganjurkan. Nah, di situ ada Baradae yang mengeksekusi, yang action. Nah, Baradae kedudukannya kita sebut sebagai pelaku atau player. Siapa yang disebut dengan made player atau yang terus banyak di situ? Ada Ibu Putri, ya, ada ajudan Ibu Putri atau asistennya, ada orang-orang yang menghapus CCTV, mengamankan lingkungan. Nah, itu orang-orang yang terlibat disebut made player, ya. Penganjur, siapa di antara beberapa orang yang terlibat? Mungkin ada yang menganjurkan, bisa jadi Ibu Putri yang menganjurkan atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya. Nah, itu salah satu contoh berdasarkan fenomena yang terjadi baru-baru ini, ya, di masyarakat. Nah, banyak lagi kasus-kasus lain yang melibatkan orang-orang lain untuk melakukan tindak pidana ini. Jadi tidak hanya tindak pidana pembunuhan, tapi tindak pidana lain pun banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya, ya. Lalu bagaimana Bu pertanggungjawaban pidana bagi orang-orang ini? Nah, ini diatur di dalam pasal 57 Undang-Undang KUHP. Di situ jelas bahwa orang yang turut serta itu dikenai pidana dikurangi sepertiga, ya. Jadi dia tidak full, tapi dia sepertiga. Kalau dia 15 tahun pidananya, tentu dikurang sepertiga berapa? Jadi 10 tahun, ya. Sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan atau kita tanyakan? Kalau cukup jelas, kita akhiri, ya, karena waktunya juga sudah habis. Kalau ada pertanyaan di luar ini boleh, silakan ajukan pertanyaan. Dan minggu depan kita akan berdiskusi. Temukan kasus-kasus terkait yang ada unsur penyertaannya. Nanti kita diskusikan, ya, dan dipresentasikan. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, demikian mata kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.